Aksi nyata. Modul 1.4 Budaya Positif. Oleh Vanolo Hareva, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 078134 Sisobahili Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Fasilitator, Dr. Randa Adriana, MM Pengajar Praktik, Hadirat S. Heya, MC, CPS, GR. Konsep inti budaya positif antara lain, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. A. Perubahan paradigma belajar. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani yang menyemai bibit, menyiapkan lahan, merawat tanaman agar tanaman tumbuh kembang secara maksimal. Artinya seorang guru, mengusahakan kelas sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. B. Disiplin positif. Disiplin muncul dari internal yang kuat, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna, mengontrol diri untuk tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal, dan nilai kebajikan itu misalkan penerapan 5S senyum, sapa, salam, sopan dan santun. C. Teori motivasi manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini berasal dari eksternal. 2. Mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi ini berasal dari eksternal. 3. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi ini berasal dari internal. D. Kebutuhan dasar manusia. Menurut teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan, bahkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa pasti memiliki alasan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu, 1. Kebutuhan bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lain. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. 3. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. 4. Kebutuhan kebebasan atau pilihan, dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. E. Posisi kontrol guru. Konsep posisi kontrol guru pertama sekali diperkenalkan oleh Diane Gosen dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline. 1. Sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, awas atau kamu selalu salah. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan kata-kata lembut yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya memakai kata-kata seperti, saya sangat kecewa dengan kamu, berapa kali harus saya ingatkan kamu. Posisi ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak dihargai dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. 3. Sebagai teman. Pada posisi ini, guru menggunakan persuasi atau hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku siswa, bahkan ada yang menggunakan humor untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya memakai kata-kata seperti, ayolah, atau kalimat ajakan lainnya. Posisi ini memiliki risiko yang mana, siswa bergantung pada guru tersebut dan merasa kecewa saat guru tidak membantunya. 4. Sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru menggunakan bukti-bukti untuk membuat keputusan tentang tindakan yang dilakukan siswa yang dijadikan sebagai referensi di masa depan. 5. Sebagai manajer. Guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, posisi sebagai manajer ini yang menerapkan langkah-langkah restitusi dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh siswa. F. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu, 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan kelas. G. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Nah, berikut ini diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SD Negeri 078134 Sisobahili. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih kesempatan buat kami berdua. Sebelum saya sampaikan acara kita pada hari ini, terima dulu salam saya dari bahasa daerah kita Yahoo. Salam yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga teman saya CPG, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Sisobahili. Kami di sini sebagai calon guru penggerak di SD 078134 melaksanakan aksi nyata atau lanjutan dari diseminasi dari guru penggerak. Untuk itu ada beberapa rangkaian bicara nanti yang kami buat. Yang pertama adalah kata sambutan yang disampaikan nanti oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang berikutnya adalah menyampaikan materi diseminasi aksi nyata yang disampaikan nanti teman kami CPG Bapak Fadul Harifat dan Dominikus Harifat atau saya sendiri. Sekarang masuk kepada acara berikutnya adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan untuk memberikan kepada kami. Sebelum saya melanjutkan kata sambutan pada pertemuan kita pagi hari ini, terimalah salam kami dari masyarakat kita Nias. Yahoo. Yang pertama saya hormati Pak Guru SD sendiri, yang saya hormati juga kedua Bapak Guru yang penggerak khususnya di SD ini dan seluruh hadirin yang telah berkumpul pada saat ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan tentang kegiatan aksi nyata pada teman kita kedua calon guru penggerak di SD 078134 Sisobahili. Nah, dari judul yang diajukan oleh kedua calon guru penggerak yang diambil dengan judulnya diseminasi budaya positif. Nah, kami pihak sekolah menerima dan mendukung kegiatan ini karena kita ketahui di setiap sekolah harus ada yang namanya diseminasi budaya positif, yang mana seluruh warga sekolah terlebih Bapak Ibu Guru membudayakan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Tujuannya agar di sekolah kita tidak terjadi yang namanya penindasan, bullying. Nah, saya sarankan di sini juga kepada Bapak Ibu Guru semua supaya hal ini kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini siswa merasa nyaman. Karena di sekolah tempat menuntut ilmu, bukan tempat untuk membuli. Baru-baru ini kita mendengar di televisi ada seorang dokter bunuh diri akibat bullying. Nah, terlebih kepada Bapak Guru dan guru penggerak di sini keduanya, kami harapkan hal ini nanti bisa diterapkan di sekolah kita di Sisobahili. Nah, kita ketahui bahwa budaya positif ini adalah merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik yang memiliki masalah. Jadi di sini kita dituntut
untuk menyelesaikan masalah supaya di antara peserta didik kita tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, penindasan, bullying, atau kekerasan atau bentuk lain. Jadi kami memberikan masukan di sini, semoga apa yang diterapkan kepada Bapak Ibu guru cara bergerak bisa juga dilaksanakan atau diterapkan di sekolah kita di SD Suhid. Bapak Ibu guru yang lain juga berharap kepada kedua calon guru penggerak sebagai motivasi kepada Bapak Ibu guru seluruh ilmu yang didapatkan selama mengikuti proses calon guru penggerak supaya ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, ditularkan sehingga nantinya sekolah kita terhindar dari hal-hal seperti penindasan, bullying, dan lain-lain sebagainya. Dan ke depan SD Suhid seluruh peserta didik merasa nyaman pada saat menuntut ilmu di SD Suhid, dan mungkin ini nanti juga berdampak di sekolah kita ke depan ketika orang tua di sekeliling kita mendengar bahwa SD Suhid merasa nyaman apabila anak mereka menuntut ilmu di sini. Mungkin orang tua yang ada di sekeliling kita ataupun di desa yang lain bisa memberikan atau mendaftarkan diri anaknya di sini di tahun-tahun ke depan. Itu saja sambutan kami dari sini. Atas protes kita semua, saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan sekarang adalah kita dengarkan atau kita ikuti penjelasan dari diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh teman kami Bapak Paulo Arifat. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh teman saya. Sebelumnya, terimalah salam saya dengan bahasa daerah Dinas Jawa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman saya, yang saya hormati Bapak Ibu guru, tata usaha, dan semua yang ada di sini yang saya hormati. Pada saat ini saya akan berbagi atau diseminasi budaya positif sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak selama ini. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan nama saya Paulo Arifat, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi. Namun kami ini berdua mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 11 di tahun 2024. Pertama, Bapak Ibu, latar belakang pelaksanaan ini yaitu guru penggerak merupakan program pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Hadirnya guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar. Prinsip guru penggerak mendorong peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan di luar sekolah, yang artinya kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru banyak melalui banyak. Jadi kita boleh belajar melalui YouTube pun sudah salah satu peningkatan. Apalagi yang namanya termasuk pendidikan seperti pendidikan guru penggerak ini. Nah, tentu pemerintah juga berharap kepada kami bisa menggerakkan semua komunitas. Artinya termasuk komunitas di sekolah kita ini. Kita tahu bahwa di komunitas sekolah kita ini ada beberapa unsur dari komite, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, teman sejawat dan lain sebagainya. Tentu kami juga berupaya semaksimal mungkin apa yang bisa kami gerakkan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu juga bisa tergerak. Jadi tujuan dari budaya positif ini
yaitu membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif di sekolah untuk membangun karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu kita sadar bahwa di sekolah kita memiliki siswa yang berbeda-beda karakter. Namun satu tujuan kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana di situ tertuang berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua itu. Tentu itu tujuan kita terhadap karakter siswa yang kita harapkan ke depan. Pertama, Bapak Ibu, bagian A, perubahan paradigma belajar. Nah, kita tahu dulu bahwa ini gambar Bapak Kinanjar Pertama. Dia membuat suatu pemikiran. Ya, guru itu ibaratnya seorang petani yang menyemai bibit, menyiapkan lahan, merawat tanaman agar tanaman tumbuh kembang secara maksimal. Yang artinya seorang guru mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi agar karakter tumbuh dengan baik sesuai proporsinya. Jadi itu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebagaimana di sini diibaratkan sebagai petani. Ya, tentu petani itu berusaha menanam tanaman itu agar tumbuh kembang dan tiap hari sesuai dengan apa jaraknya. Tentu begitu juga kita sebagai guru pada kelas kita, di mana yang dapat yang ada di sini di kelas kita adalah anak-anak murid. Jadi kita berusaha agar anak itu bisa bertumbuh kembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tentu itu semua tergantung daripada kita sebagai pendidik yang berdiri di depan kelas. Kemudian disiplin positif ini, Bapak Ibu, ada 4 bagian. Yang pertama, disiplin itu muncul dari internal yang kuat, artinya tidak dari eksternal timbul budaya positif ini, artinya harus dari diri kita sendiri. Karena ketika pun kita mengembangkan kita ini, yang bisa mengontrol ini adalah bukan kita sendiri. Ketika kita mengatakan lepaskan saja, jadi tidak ada dari unsur eksternal, tidak ada orang. Kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Artinya budaya positif ini harusnya menuju sebuah tujuan yang bermakna. Kemudian mengontrol diri untuk tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini artinya budaya positif contohnya beberapa di S itu sudah nilai kebajikan budaya yang unik, kebajikan yang universal. Contohnya hadir tempat waktu itu juga sudah termasuk di sana. Dan nilai kebajikan itu misalnya penerapan nilai-nilainya juga sesuai dengan sesuai dengan lingkungan sekitar yang kita berada. Tentu kalau di lingkungan mata kita mungkin ada sapa di sana terus, tapi kalau di Nias juga ada yang kata yang sesuai dengan diri ya Allah. Tentu penerapan itu setidaknya sudah mulai ada budaya positif di sekolah. Kemudian perlu kita tahu bahwa teori motivasi manusia ada 3 alasan manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau ini faktor dari luar atau eksternal. Artinya dia melakukan itu karena dia ada yang lebih dia takuti ya, mungkin karena atasan takut dia atau unsur lain dia, makanya dia melakukan suatu kegiatan itu. Kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga datang dari eksternal. Dia melakukan itu karena ada mungkin upah. Tapi yang lebih bagus Bapak Ibu, menjadi orang yang diinginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini dapat dari diri kita sendiri. Kita melakukan hal itu sesuai dengan hal yang kita inginkan. Kita sesuai juga ketika kita hadir di kelas, tidak hadir kita di kelas, mereka merindukan kita. Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini menurut teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa pasti memiliki alasan. Dia ada alasan di sana pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, artinya Bapak Ibu, semua perilaku manusia ini pasti ada tujuannya. Termasuk siswa melakukan tindakan atau kesalahan di dalam kelas, pasti ada tujuannya dia melakukan hal tersebut. Ya. Karena itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita tahu bahwa manusia perlu bertahan hidup, yang mana itu memerlukan makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu sebagai kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi ketika anak sekolah masih dalam belajar di kelas makan, itu pasti dia memiliki tujuan untuk bertahan hidup tadi. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, maka alangkah baiknya jangan kita langsung memprosesnya di sana. Nah, kita dulu nanti ada teori yang kita laksanakan di sana. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Artinya penerimaan ini, ya, semua manusia ingin dicintai oleh semua orang, ingin disayang oleh semua orang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Di sini ya, manusia ini perlu bahwa dia ini menguasai, dia paling hebat, pasti ada kebutuhannya. Begitu juga siswa. Kemudian kebutuhan kebebasan, ini pilihan. Tentu begitu juga siswa memiliki kebebasan. Ada kebutuhan kebebasan ketika melakukan kita. Dia merasa bebas, dia ini tidak terikat. Kemudian kebutuhan akar kesenangan. Nah, posisi kontrol guru, konsep posisi kontrol guru pertama sekali digunakan oleh Diana Konsep dalam bukunya yang berjudul Restitution School Discipline. Ada beberapa poin yaitu posisi kita sebagai guru ini kontrolnya ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal atau untuk mengendalikan perilaku. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, awas, atau kami selalu sama. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru ini, posisi sebagai penghukum. Artinya pada posisi ini juga ketika kita melakukan hal ini, pasti kata-kata amarah yang kita keluarkan kepada peserta murid. Jangankan itu Bapak Ibu, ketika kita memberikan juga berdasarkan teori, ketika kita memberikan suatu himbauan kepada atau bentuk barang kepada siswa, ya. Jadi itu sudah termasuk hukuman. Kenapa? Karena menurut teori bahwa pemberian hadiah kepada siswa itu termasuk hukuman karena tidak bertahan lama, tidak setiap saat kita memberikan hadiah kepada peserta didik. Tentu suatu saat nanti dia akan bosan kepada bapak. Dan juga teman-teman yang lainnya pasti merasa cemburu. Jadi itu alasannya. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi ini guru menggunakan kata-kata lembut yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya memakai kata-kata seperti saya sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali harus saya ingatkan kamu?
Jadi posisi ini membuat apa, menyebabkan siswa merasa tidak dihargai dan mengecewakan orang-orang yang mendekat saya. Nah, tentu posisi ini biasanya dia melakukan ini karena mungkin begini. Nah, nanti bapak kepala sekolah dimarahin saya. Kalau tidak saya duduk begitu. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi sebagai teman, guru menggunakan persuasi atau hubungan baik dengan mempengaruhi perilaku siswa. Bahkan ada yang menggunakan humor untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya memakai kata-kata seperti ayolah atau kalimat ajakan lainnya. Nah, posisi ini memiliki risiko yang mana siswa bergantung pada guru tersebut dan merasa kecewa saat guru tidak membantunya. Tentu menurut teori ini memang sih teman itu kata-katanya nyebut ya ayo laksanakan kerja yang mana pasti itu tidak bertanggung posisi ini. Kemudian posisinya keempat sebagai pemantau. Posisi ini guru menggunakan bukti-bukti untuk membuat keputusan tentang tindakan yang dilakukan siswa yang dijadikan sebagai referensi di masa depan. Dia hanya memantau, dia hanya mencatat, ya, oh ini sudah hadir, ya, si A sudah hadir saat ini. Dia memantau apakah sudah pas seragamnya hari ini, ya, apakah hadir hari ini. Dia hanya memantau, tapi tidak ada tindakan yang pas. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, posisi sebagai manajer ini, Bapak Ibu, inilah posisi yang menerapkan langkah-langkah restitusi dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh siswa. Ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Tentu ini penjelasan waktu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya posisi segitiga restitusi ini yang menjalankannya adalah posisi ketua sebagai manajer tadi. Dan ini juga yang diharapkan oleh pemerintah yang kita laksanakan kepada terdapat kasus anak-anak peserta didik kita. Jadi ada langkah-langkah segitiga restitusi ini ketika penanganan kasus anak sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Tentu ketika anak itu sudah berbuat salah, wajib kita panggil dulu di kantor dan kita tanyakan kenapa kamu berbuat hal itu. Benarkah kamu sudah berbuat hal itu? Tentu ada pengakuannya dulu. Nah, itu disebut sebagai menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Nah, di tahap ini ya, kita mengharapkan siswa dapat memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab. Contohnya, kalau begitu kan dulu juga Bapak berbuat seperti itu, namun kan hal itu tidak baik. Artinya kita berikan perumpamaan bahwa bukan hanya dia yang berbuat begitu, kita memakan dia juga. Tentu setelah dia sadar hal itu nanti pasti dia mengakui dan menyadari kesalahan itu. Sehingga pada tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini Bapak Ibu, suatu kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru beserta siswanya, tentu yang menggunakan kata-kata kebajikan universal tadi. Nanti ada contoh sudah saya buat di khususnya di kelas saya, keyakinan kelas itu. Dan biasanya keyakinan kelas itu termuat juga yang namanya budaya positif tadi.
Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Tentu sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa kita berharap sekolah itu ke depan nyaman untuk siswa. Jadi alangkah baiknya kita menerapkan juga budaya positif. Ini contoh gambar ketika saya membuat kesepakatan kepada siswa dalam penguatan atau menyepakati keyakinan kelas. Nah, artinya kita mengharapkan semua murid menyampaikan ide, Nah, ini semua yang telah kami sepakati keyakinan kelas, yang mana yang pertama datang tepat waktu dan siap belajar, yang kedua mendengarkan dengan penuh perhatian, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, yang keempat menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ketika kita sudah membuat ini Bapak Ibu, kita menyepakati, tentu ketika ada siswa yang melanggarnya, jadi bukan hukuman yang kita berikan kepada siswa itu, bukan hukuman yang kita berikan adalah konsekuensi. Karena dilarang hukuman itu. Contohnya hukuman. Hukuman itu kita suruh anak sekolah berdiri di depan kelas saja, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau kita suruh berlari keliling sekolah, itu sudah hukuman Bapak Ibu. Jadi memberikan juga hadiah tadi sudah hukuman Bapak Ibu. Alangkah baiknya konsekuensi kita terapkan. Contohnya, kalau si A menudahkan air minum si B contohnya, kita berikan dia konsekuensi, ya, sesuai dengan yang kita sepakati. Nah, untuk menangani penipuan kita lakukan tahap-tahap restitusi tadi, sehingga pada akhirnya dia mengakui kesalahannya dan dia juga bertanggung jawab. Dia contohnya kita konsekuensikan, silakanlah kembali. Nah, itu konsekuensinya. Silakanlah kembali air yang sudah artinya dibersihkan dan kembali ke lubangnya masing-masing. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Terakhir ikan hiu, ikan pating, dan demikian terima kasih. Demikian saja saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Kasih kepada teman saya Farul Hanifah dari penjelasannya dan mengenai diseminasi budaya positif, dan kepada Bapak Ibu guru, jika ada yang kurang jelas atau berupa pertanyaan, saran, boleh dipertanyakan. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama dulu, kami sangat berterima kasih atas penyampaian Bapak calon guru penggerak atas materi yang langsung disampaikan. Tentu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kami sangat membuat tertarik pada materi yang disampaikan oleh Bapak Farul Hanifah. Salah satunya pada saat kita mengajar, kita jangan seolah-olah menggunakan bahasa yang namanya hukuman. Tapi ada tadi penjelasan Bapak, artinya kita menggunakan kata-kata atau untuk dan bentuk konsekuensi. Nah, jadi itu hal baru juga bagi kami. Yang berikut yang kami tanyakan, tadi Bapak jelaskan bahwa jika kita memberikan hukuman kepada siswa, maka hukuman itu bagaimana lagi yang sebenarnya Pak?
Jadi demikian juga mungkin ada dari Bapak Ibu. Silakan. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Bapak tentang hukuman tadi ya. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa hukuman itu alangkah baiknya kita hindari dalam pelaksanaannya, karena sesuai dengan posisi guru tadi sebagai pemimpin itu mungkin tidak diharapkan ya. Yang perlu diharapkan kepada kita adalah sebagai manajer, alangkah baiknya sebagai manajer yang melaksanakan tahap segitiga restitusi. Nah, hukuman ini biasanya secara tidak sadar kita mungkin sering atau pernah melakukan di kelas. Contohnya saat anak tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengerjakan tugas, nanti kita suruh dia berdiri di depan kelas. Hal itu sudah termasuk atau sudah tergolong sebagai hukuman Pak. Atau ketika kita memberikan apresiasi dalam bentuk barang, ya, itu sudah termasuk hukuman. Mengapa? Karena hal itu tidak bertahan lama dan tidak setiap saat kita memberikan hadiah itu kepada siswa, sehingga suatu saat apabila kita tidak memberikan hadiah kepada dia, pasti dia akan membenci kita dan juga berimbas kepada teman-teman yang lain. Ada cemburu sosial, oh udahlah biar aja yang itu menjawab saja, saya malas. Jadi hukuman ini alangkah baiknya, makanya tadi saya mengatakan bahwa alangkah baiknya supaya kita tidak melaksanakannya di kelas. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan yang saya katakan tadi, alangkah baiknya dulu kita membuat suatu keyakinan kelas sehingga kita kaji juga bagaimana konsekuensinya. Jadi setelah itu barulah siswa nanti apa yang tidak dijalankannya maka kita buat sebagai konsekuensi. Jadi begitu penjelasan dari saya Pak. Apakah Bapak sudah bisa berterima ataupun masih tidak? Ya, atas penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa kita secara bersama bisa melengkapi dalam melaksanakan. Tapi kembali saya jelaskan supaya ini pertanyaan jelas. Tadi pada penjelasan Bapak yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa yang dikatakan hadiah kepada sesuatu termasuk hukuman? Inilah pertanyaan yang bisa jelaskan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi sudah saya sudah saya jawab Pak. Baik, terima kasih. Oke, jika ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain, boleh dipersilakan saja. Oke, silakan Pak Dian. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, materi yang telah disampaikan oleh Bapak adalah cukup menarik, mengenang di lingkungan sekolah kita, cocok untuk diimplementasikan. Hanya ada pertanyaan kami di sini Pak. Kami minta beberapa contoh-contoh konkret di lingkungan sekolah kita mengenai destinasi budaya positif supaya lebih mendetail itu maksudkan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Fabru untuk menjelaskan. Baik Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus, baik menurut saya karena mungkin dari penjelasan saya tadi ada satu contoh yang saya sampaikan ya, yaitu penerapan 5S.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini sesuai dengan yang ada di sekitar kita berada. Tentu salah satunya tadi contoh konkretnya yaitu penerapan 5S itu. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Itu salah satunya. Kemudian contohnya Bapak Ibu, di SD kita ini sudah kita rencanakan lagi ibadah awal tahun. Itu sudah termasuk budaya positif Bapak Ibu. Dan saya harapkan ini budaya positif ini kita laksanakan terus menerus. Dan termasuk juga ketika anak sekolah itu ya, harus saling menghargai seperti tadi. Kemudian cinta akan lingkungan, contohnya artinya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contoh-contoh konkret posisi atau budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi tentu hal ini ya, tidak lepas dari unsur-unsur atau ide-ide kita semua di SD ini. Jadi saya berharap budaya positif ini tetap kita laksanakan di SD kita ini. Jadi bagaimana, apakah sudah berkelimbangan mungkin Pak? Sudah jelas menurut Bapak? Oke, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Oke, mungkin sudah cukup penjelasan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dan sekarang adalah kami berterima kasih atas pelaksanaan diseminasi budaya positif untuk teman saya Bapak Fanul Harifan. Ini semoga di lingkungan sekolah kita ini apa yang sudah dijelaskan tadi Bapak Fanolo bisa kita laksanakan secara bersama-sama SD siswa ini yang kita cintai. Demikian saja, terima salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo!